Anies Baswedan, saya sengaja ucapkan salah supaya kalian perbaiki. Anies adalah korban politik licik. Banyak penghalang ditaruh. Kami bingung. Iya. Jalannya ditutup. Dia kasih itu soalnya. Tapi yang ditutup di bumi bisa dibuka di langit. Mantap. Dibuka di langit maksudnya dibuka oleh kekuatan teknologi yang namanya cloud. Karena itu percakapan di cloud tentang Anies lebih banyak daripada percakapan di koran-koran yang dikuasai negara. Jadi kita selalu tahu bahwa setiap upaya untuk menghalangi hak demokrasi, di dalamnya ada cara-cara taktis. Anies adalah korban dari kelicikan. Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kelicikan. Kenapa enggak? Ya, mahkamah keluarga. Bahkan saya mau sebut bukan mahkamah keluarga, keluarga. Saya terangkan di mana ya. Bayangkan, ada seorang bocah menelpon paman, enggak? Ada seorang bocah menelpon suami dari tantenya. Saya nggak bilang paman, supaya abangnya bisa jadi wakil presiden atas perintah bapaknya. Jadi itu yang terjadi. Sebuah keluarga berupaya untuk mengendalikan sebuah bangsa, sementara setiap malam 9 juta keluarga di Indonesia tidur dengan perut keroncongan. Kelaparan di Indonesia itu ada 9,8 juta keluarga, tertinggi di Asia itu. Padahal hak dari 9, juta orang itu untuk memperoleh nutrisi minimal yang harus diberikan oleh negara. Ketika mereka bangun pagi, dia hanya berharap dapat BLT. Anda bayangkan, hak warga negara untuk disuapi oleh negara. Begitu negara tiba di depan pintu rumah orang-orang miskin ini, di situ udah tersedia goodie bag. 1 liter minyak goreng, 5 kilo beras, dan ada wajah seseorang ditempel di situ. Apa itu bukan penghinaan? Presiden tidak perlu punya visi, karena visinya udah ditulis di Undang-Undang Dasar, yaitu cerdaskan kehidupan bangsa dan pelihara fakir miskin. Itu perintah konstitusi. Siapapun yang jadi presiden, perintah itu harus dia lakukan dulu. Cerdaskan kehidupan bangsa artinya jamin bahwa orang Indonesia IQ-nya harus lebih tinggi dari simpanse. IQ kita sekarang itu di ukuran internasional cuma 78. Ada simpanse yang bahkan IQ-nya 100. Anda bayangkan keadaan kita hari ini. Jadi kita mau tagih dari kekuasaan. Mengapa kita melarat? Mengapa Anda masih harus bayar uang kuliah padahal Anda pemegang kedaulatan yang diperintahkan oleh konstitusi supaya jadi cerdas? Karena itu nggak ada yang ngawasin tuh. Anda dapat KIP tadi, lalu Anda takut kritik pemerintah, seolah-olah itu beasiswa. Beasiswa itu saya yang bayar melalui pajak saya, melalui pajak Pak Habil dan teman-teman saya. Jadi itu adalah hak saudara, bukan hadiah dari negara. Karena negara ini bukan negara kapitalis, bukan negara neolib. Negara ini dirancang berdasarkan perintah konstitusi, pelihara fakir miskin. Artinya gratiskan kesehatan supaya dia bisa berpikir tanpa harus berbani dengan iuran BPJS. Seolah-olah udah dapat iuran BPJS, negara sudah merawat mereka. Anda sakit, Anda pergi ke rumah sakit punya BPJS, dokternya bilang iya, tapi nggak ada dokter di sini. Ada dokter, iya, tapi peralatannya nggak ada. Terpaksa Anda pindah ke rumah sakit swasta yang bayar mahal. Jadi teori tentang negara kesejahteraan tidak dipraktekkan di kita.